Pernah kepikiran nggak sih, jantung kita itu berdetak sekitar 100.000 kali sehari? 100.000 kali loh, kita sering banget merasa itu hal yang otomatis aja dan luput dari perhatian. Tapi tahu nggak, di balik layar, atau lebih tepatnya di tingkat seluler yang mikroskopis, ada sebuah tarian rumit yang lagi dimainkan sama mineral-mineral penyokong kehidupan kita. Nah, dalam penjelasan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan rahasia di balik duet dinamis yang pegang kendali penuh atas detak kehidupan kalian. Kenalin, kalsium dan magnesium. Sekarang coba dengerin fakta yang satu ini. Fakta ini benar-benar bakal ngubah cara kita mandang kesehatan jantung. Kan biasanya nih, kalau kita ngomongin serangan jantung, pikiran kita langsung lari ke kolesterol, penyumbatan lemak, atau tekanan darah tinggi, ya kan? Tapi, kutipan dari riset klinis ini maksa kita buat ngeliat jauh melampaui kolesterol, langsung ke ranah mineral mikroskopis yang secara harfiah ngasih tenaga buat detak jantung kita. Fakta bahwa korban serangan jantung punya penumpukan kalsium yang luar biasa tinggi, tapi malah kekurangan magnesium di otot jantungnya, wah, ini ngasih kita petunjuk besar soal apa yang sebenarnya terjadi di tingkat seluler pas jantung kita lagi krisis. Buat paham kenapa penumpukan kalsium tadi bisa kejadian, kita harus ngebahas kedua mineral ini sebagai mineral antagonis. Dengar kata antagonis mungkin kesannya kayak mereka musuhan gitu ya, padahal nggak gitu. Kalau di dunia biologi, ini tuh murni soal jungkat-jungkit fisiologis. Mereka berdua punya efek yang sepenuhnya berlawanan di serat otot jantung kita, tapi dua-duanya sama-sama esensial alias penting banget. Kalau salah satu sisinya terlalu berat, jungkat-jungkitnya bakal macet total. Keseimbangan inilah yang sebenarnya nyiptain ritme kehidupan yang sering kita sebut sebagai detak jantung yang sehat. Yang paling menarik dari sini adalah pembagian tugas mereka yang benar-benar ketat. Kalsium itu ibaratnya pedal gas di mobil kalian. Tugas utamanya adalah ngerangsang dan bikin otot jantung berkontraksi atau memompa. Di sisi lain, magnesium adalah remnya. Fungsinya ngasih sinyal ke otot buat rileks setelah capek memompa. Sekarang bayangin kalian lagi nyetir mobil, pedal gasnya kalian injek full, tapi remnya blong. Ngeri kan? Nah, persis kayak gitulah kondisi jantung kalian kalau ada terlalu banyak kalsium tanpa dibarengi magnesium yang cukup buat nenangin dan ngasih waktu istirahat buat ngisi darah lagi. Kondisi ini ngasih gambaran brilian banget soal ruang mesin seluler kita. Coba bayangin, sebuah sel yang sehat, di situ magnesium dengan sigapnya jadi satpam, ngejaga biar jumlah kalsium yang masuk itu pas, nggak kurang nggak lebih. Tapi kalau selnya nggak sehat, karena si penjaga gerbang alias magnesiumnya absen, kalsium tiba-tiba membanjiri sel tanpa kendali. Akibatnya parah loh. Ritme listrik jantung yang harusnya bergelombang teratur malah jadi kacau balau, benar-benar persis kayak garis EKG yang berantakan. Ini tuh visualisasi nyata dari otot yang lagi kejang karena nggak bisa rileks sama sekali. Jadi, kalau jungkat-jungkit mineral tadi miring kejauhan ke arah kalsium, masalahnya itu nggak cuma berhenti di soal ritme jantung berantakan atau tulang kropos aja. Kalian berisiko ngadepin gangguan kardiovaskular yang cukup ngeri. Mulai dari dada yang tiba-tiba berdebar kencang atau palpitasi, kram otot yang sakitnya minta ampun, sampai masalah jangka panjang yang benar-benar serius kayak pengerasan arteri dan tekanan darah tinggi. Kenapa bisa gitu? Ya karena kalsium yang nggak punya pasangan magnesium buat nyimbangin, ujung-ujungnya bakal mengendap di jaringan lunak dan pembuluh darah. Otomatis pembuluh darah kalian jadi kaku dan hilang elastisitasnya. Terus gimana sih cara kerjanya mencegah itu semua? Magnesium ini tuh nggak cuma duduk diam nunggu instruksi loh. Dia secara aktif melindungi jantung kalian layaknya polisi lalu lintas biologis yang super sibuk. Pertama, magnesium bertugas ngubah vitamin D ke bentuk aktifnya. Abis itu, dia bakal ngatur penyerapan kalsium di tubuh. Nah, di tahap ketiga ini letak keajaibannya. Magnesium bakal secara paksa ngawal dan narik kelebihan kalsium yang nyasar di darah sama jaringan lunak jantung tadi buat dibalikin ke rumah asalnya yaitu tulang. Proses krusial inilah yang secara dramatis nurunin risiko serangan jantung dan pengerasan pembuluh darah. Makanya, poin paling krusial buat kita sekarang adalah rasio yang super spesifik ini. 2:1. Ini bukan asal sebut angka ya. Ini adalah standar emas biologis yang mutlak diperluin sama tubuh kita. Singkatnya, untuk setiap 2 bagian kalsium yang kalian konsumsi, kalian butuh 1 bagian magnesium. Misalnya, kalau kalian asup 800 mg kalsium, ya harus ada 400 mg magnesium pendamping. Formulasi rasio ini benar-benar kunci utama buat jaga siklus kontraksi dan relaksasi jantung dengan aman, biar kita terhindar dari bahaya tumpukan kalsium atau defisit magnesium. Sebagai penutup, mari kita pikirin ini sejenak. Kadang kita ngerasa gampang banget buat terus-terusan nambah kalsium demi alasan kesehatan tulang. Tapi pertanyaannya, apakah tarian harian kontraksi dan relaksasi jantung kalian udah benar-benar seimbang? Coba deh dievaluasi lagi.
Jangan-jangan asupan mineral kalian selama ini malah maksa jantung buat terus ngegas dan berkontraksi tanpa ngasih alat esensial yaitu magnesium yang justru sangat dia butuhkan buat bisa bernapas lega dan rileks. Tubuh kita ini sistem yang hidup dari sebuah keseimbangan. Pastiin aja kalian gak lupa pasang rem di saat kalian lagi asik melaju kencang. Terima kasih udah ngikutin penjelasan hari ini dan sampai jumpa di topik seru berikutnya.